Di video kali ini kita akan membahas serial drama yang berjudul Night Sky. Di suatu tempat bar, ada dua gadis sedang nongkrong di sana. Secara tidak sengaja, salah satu gadis itu bernama Irene melihat pemuda bernama Franklin bermain biliar. Mereka pun berinteraksi dan mulai jatuh cinta. Beberapa tahun lamanya, Irene dan Franklin sudah menikah dan hidup bahagia sampai sekarang. Saat Irene bosan di rumah, Irene pun dibawa oleh Frank ke gudang dan di sana ada pintu rahasia yang menghubungkan dengan suatu tempat. Tidak disangka ternyata mereka berada di tempat seperti stasiun ruang angkasa di suatu planet. Mereka biasanya bercengkrama di sana. Frank sepertinya sudah mulai bosan di sana karena sudah beberapa tahun lamanya mereka selalu pergi ke situ. Franklin berinisiatif untuk memberitahukan tempat ini kepada anaknya. Irene yang mendengarnya tidak setuju. Biarlah tempat ini menjadi tempat rahasia antara Frank dan Irene. Di luar gudang, ada seorang laki-laki yang curiga melihat dua orang lansia, yaitu Frank dan Irene, pergi malam-malam ke gudang. Esok harinya, waktunya check up rutin Irene di RS. Franklin hanya mengantarkan Irene saja dan pergi untuk membeli keperluan di supermarket. Irene diperiksa dan dokter mengatakan bahwa kondisi Irene tidak baik-baik saja dan disarankan untuk menyewa jasa perawat di rumahnya. Irene menolak dengan halus. Di lain tempat, Franklin pergi berbelanja. Dia ditelepon cucunya dan bertemu di restoran. Cucunya menyarankan untuk kakeknya ini dan neneknya pindah, tetapi Frank menolak dengan halus. Irene yang tak kunjung dijemput akhirnya pergi ke panti jompo untuk menjemput temannya Sadie yang sudah demensia lupa dengan Irene. Franklin yang pulang larut malam lupa jika Irene masih di RS. Pulangnya mereka bercerita soal pindah rumah, tetapi masih belum terfikirkan. Akhirnya, Irene pun pergi ke stasiun ruang angkasa itu dan ingin membuka pintu keluar yang membatasi ada dengan ruang itu dengan ruang angkasa. Tapi sebelum membuka itu, secara tidak sengaja, ada seorang laki-laki muda yang sekarat. Orang itu yang sekarat dibawa ke rumah oleh Irene dan Franklin. Irene mengobatinya dan merawatnya. Franklin yang tidak menyukai orang asing segera menelepon polisi. Irene mencegahnya dan mencari cara untuk membantu orang ini. Saat kondisi orang ini sudah membaik, Irene dan Franklin mewawancarainya. Dia bernama Jude. Untuk asalnya, entah di mana Jude lupa. Kejadian sebelumnya pun dia lupa. Malamnya, saat semua tidur, kamar Jude yang dikunci oleh Franklin dibuka paksa dan Jude pergi ke kamar mandi dengan membawa sebilah pisau. Pisau itu dia gunakan untuk membelah kakinya dan mengambil suatu barang yang berkilau di sana. Jude menghancurkannya dan membuangnya di wastafel. Di tempat lain, negara Argentina, tinggallah ibu dan anak perempuannya bernama Tony. Tony berumur 15 tahun. Mereka berdua hidup di pegunungan dan tidak ada tetangga di sana. Tapi di samping rumahnya ada gereja kecil yang ternyata di sana itu ada pintu rahasia yang menghubungkan dengan sebuah tempat yang sama seperti yang ada di rumah Irene dan Franklin. Hanya ibunya saja yang mengetahui tempat itu. Tony masih belum diberitahu oleh ibunya sampai usianya sudah dewasa. Pagi harinya di rumah Frank, Jude, Irene, dan Frank mulai akrab. Mereka pergi keluar bersama. Tetapi aslinya, Franklin masih belum bisa menerima keberadaan Jude. Frank menyarankan Jude untuk pergi dari rumah itu serta memberikan uang untuk kepergiannya. Jude tidak menerima uang itu dan langsung ingin pergi dan mengatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk jahat di rumah itu. Franklin pun tersentuh dan memanggil kembali Jude. Irene memiliki bola bercahaya merah di dalam toples. Dia kemudian
mengeluarkan bola itu dan diletakkan di atas meja. Tiba-tiba meja itu hilang dan barang-barang di atas meja jatuh berserakan. Malamnya, Jude dan Irene berbicara banyak, terutama soal anaknya yang sudah lama meninggal. Franklin yang memasuki kamar mandi, dia menemukan pisau yang diselimuti oleh kain berdarah. Dan di wastafelnya ada cahaya biru menyelimuti air. Franklin kaget. Tiba-tiba datang cucunya yang bernama Dennis. Dennis kaget, ada orang lain di rumah kakek neneknya. Irene pun menjawab bahwa Jude dipekerjakan untuk menjaga mereka. Dennis hanya bisa berpesan pada Jude untuk lebih berhati-hati menjaga kakek neneknya. Dennis pun pulang. Di Argentina, Tony dan ibunya kedatangan tamu laki-laki. Dia menyampaikan misi khusus yang tidak diketahui Tony. Laki-laki itu pun menyuruh ibu Tony untuk mengajak anak itu untuk pergi di misi pertamanya. Akhirnya, ibunya mengajak Tony dengan menunjukkan ruang bawah tanah di dalam gerejanya. Tony kaget dan keluarnya mereka sudah berada di suatu daerah di Amerika. Di tempat lain, Byron, tetangga Franklin yang kepo itu, sedang mencoba mencalonkan diri menjadi parlemen. Tetapi karena ada petisi kelayakan suara yang diselewengkan, maka Byron pun diminta untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Byron pun kesal. Malamnya, Byron tiba-tiba masuk ke gudang Franklin yang selama ini dia awasi dan menggeledah. Ternyata dia menemukan jalan yang menghubungkan dengan tempat rahasia Franklin dan Irene. Jude bermimpi dikejar oleh seorang laki-laki yang ingin membunuhnya. Dia pun terbangun dan keluar membawa bola yang bercahaya merah. Bola itu dikubur di sekitar pekarangan Franklin. Tidak lama kemudian, muncul Byron dengan anjingnya. Franklin menyarankan Jude untuk tidak terlalu akrab dengan Byron. Frank cukup banyak berbicara dengan Jude tentang Jude yang ingin mencari ayahnya di kota ini dengan menawarkan segelas kopi. Irene pun mengajaknya untuk mencari informasi ayah Jude di perpustakaan kota. Sebelum ke sana, gelas bekas minum kopi Jude ternyata digunakan Frank untuk menyelidiki Jude di kepolisian. Polisi yang menerima itu bilang bahwa tidak bisa menyelidiki itu tanpa sebab. Frank marah dan kesal. Dia pun keluar dari ruangan itu. Di perpustakaan, Jude dan Irene menemukan informasi bahwa ayah Jude ditangkap oleh kepolisian karena gelandangan yang berkeliaran dan amnesia. Mereka pun pulang, dan di rumah Frank, Irene bertengkar terkait Jude. Malamnya, ada telepon yang mengatakan soal pembelian koin Jude yang dijual oleh Frank. Jude pun menggeledah tasnya dan baru mengetahui barangnya telah dicuri oleh wanita yang datang pagi itu untuk menawarkan pekerjaan pada Irene. Dia pun keluar dan pergi ke bar. Jude bertemu dengan Dennis. Mereka pun bercengkrama sambil minum dan berdansa. Saat pulang, Jude bertemu dengan polisi. Jude ingin melarikan diri. Tanpa disadari, dia teringat oleh kejadiannya saat bermimpi. Dia berlari di suatu padang pasir, dikejar oleh seseorang. Saat tertangkap, Jude menusukkan pisau pada orang itu. Frank yang mabuk berusaha menunjukkan ruangan rahasia itu ke Byron. Tapi saat ditunjukkan, ruangan itu tidak bereaksi apapun seperti biasanya, membuat Byron tertawa dan mengejek Franklin. Di lain tempat, Tony dan ibunya yang di Amerika menjalankan sebuah misi rahasia. Tetapi Tony masih belum diberitahu. Mereka melacak kartu yang diberikan oleh laki-laki di Argentina untuk menangkap seseorang. Dengan peralatan yang canggih dan informasi yang cukup akurat, mereka bepergian menggunakan mobil desain khusus dan senjata yang lengkap.